Kamu jadi ambil mobil baru? Iya. Tapi gue saranin, jangan ambil mobil second deh. Kenapa? Ya lo tau sendiri resikonya ambil mobil second. Coba lihat. Takut deh. Kang Atang. Nih, mangganya masih baru-baru. Katanya mau beli. Waduh, Mang. Kan saya udah bilang, mangga muda. Istri saya kan lagi ngidam. Kalau yang matang begini, mana mau dia? Macing. Jadi, kamu nanya apa? Diem, udah tua. Gil, bagaimana? Sudah ganting belum, Bang? Sudah mirip dengan Inul belum? Inul perempuan. Maksudnya aku suaminya, Adam Suseno. Dia kan nggak pakai brewok. Masa? Pak De, mau kemana kau buru-buru kali? Ngantar kue. Basic lah. Waduh, Galak sekali ya. Pak De Legend. Itu siapa yang dia ngajarin begitu? Udah, kau mau kemana? Antar kue. Gue mau kerja, masih pagi. Ya. Bu, berapa Bu? Biasa Kang, 5.000. Kamal yang bayar ya. Sembarangan tahu. Pak Tiga luncur. Halo, di mana? Iya, ini temen aku udah mau ngelahirin sekarang juga harus ke rumah sakit sekarang juga ada mobil saya di sini. Bisa aku mau ya. Gitu, Bu. Ada perlunya yang gede ya. Kamu juga buat lokal jaga-jaga nanti dia lahirin di mobil. Oh ya. Aku yuk teh. Taksinya mana? Cepet. Jangan kesinggung ya, temen gue bawa mobil jenazah. Permisi, ada yang order taksi? Mas di sini. Cepetan aku. Cepetan ih. Aduh, sini nih. Nih, supir taksinya nih. Ya ampun Mas, taksinya. Kok lama banget sih? Udah syukur, sekarang udah ada yang bisa bawa soalnya temen saya ini gak jelas yang mau minjemin mobil. Ya daripada aku juga ini temen punya mobil 3 tapi nggak mau minjemin coba. Dia tahu kali lah pinjemin. Dia kan punya hasil. Makanya kamu tuh jangan suka pacar suami orang. Enggak, emangnya kamu bawa OB ke hotel. Taksi? Oh iya. Pelan. Banget sih. Hati-hati. Awas hati-hati. Tarik nafas. Lu terima dong. Jangan sampai jalannya bisa nggak? Aku panik nih. Jangan panik. Tarik nafas. Ayo. Hati-hati. Masuk. Hati-hati. Aduh, sorry ya, gua nggak bisa ngantar. Ini bapaknya mana? Nggak tahu. Nggak ada. Udah. Cepetan sekarang. Panennya nggak mau ikutan. Emangnya suaminya ibu susah dicari, Bu? Nggak usah panggil saya ibu. Dan nggak usah tanya-tanya soal suami saya. Bukan gitu maksud saya. Ayo Mas, buruan. Kalau perlu di depan nggak usah sampai ketemu sama macet. Ini saya Atur udah nafas, nggak Bu. kuat, Atur Mas. nafas. Ini udah paling teratur, Mas. Iya. Masnya nggak pernah hamil Atur sih. nafasnya lebih teratur gitu. Makanya nggak usah sok tahu deh. Salah ya? Nah, kan pecah deh. Apanya yang pecah, Bu? Ketuban. Kemana, Bu? Kok kemana? Ketuban saya pecah, Mas. Kalau ketuban pecah, artinya ibu udah mau melahirkan dong? Iya, saya tahu. Kalau ketuban pecah, bayi saya itu mau keluar, bukan mau masuk, Mas. Aduh, masalahnya saya nggak mau air di mobil.
Bapak, temenin istrinya melahirkan ya. Tapi Bu, saya takut darah. Misi ya. Sedikit lagi Bu, bagus Bu. Bagus Bu. Alhamdulillah. Sudah lahir Ibu. Bapak, anaknya sudah lahir. Bapak boleh tunggu dalam aja, ditunggu sama ibu. Tapi Itu, ya. Masuk aja, Pak. Cuman. Silakan, Pak. Kok ibunya nggak dikasih selamat sih? Selamat, Bu. Mbak. Terima kasih. Kayak sama tetangga aja ngasih selamatnya kayak gitu. Cium dong. Saya cuma nganter aja kok. Oh, terus suami ibu di mana? Jangan panggil dia ibu. Sama jangan tanya-tanya soal suaminya. Suami saya kalah pilek. Kabur nggak tahu kemana. Terus di sini ibu ada keluarga nggak? Saya nggak ada keluarga di sini. Saudara-saudara saya juga nggak tahu kalau saya melahirkan. Terus anaknya siapa yang ngajanin? Kalau istri saya sampai hamil, saya janji saya akan nemenin dia terus. Itu dah. Kalau misalnya dia nginap mangga, semua mangga di warungnya Mang Acil saya beliin. Wih, mantap tuh. Tapi masalahnya kapan hamilnya? Semua cara udah dicoba ya? Sabar nah. Banyak loh yang 5 tahun, 10 tahun, 18 tahun belum juga punya anak. Dokter udah nyaranin dia berhenti kerja, tapi dianya nggak mau. Padahal kan kerjaan kayak dia tuh berat, bikin capek, bikin stres. Hah? Istri kamu stres? Ya stres tapi dipendem. Aduh, jangan mikir macam-macam. Masalah gini beli kan bisa baca pikiran. Saya mau minta tolong beli buat bacain pikiran istri saya. Ah, kata siapa? Jadi saya cuma butuh gambaran sebetulnya istri saya tuh lagi mikirin apa sih? Kita coba deh. Bener ya? Apa tuh? Foto. Oh, foto. Coba sini. Aduh, jegek sekali, Nak. Hah? Bentar ya. Iya. Tak coba dulu ya. Nungguin ya? Sebentar. Kayaknya istri kamu ada masalah sama ibunya. Perasaan dia baik-baik aja sama ibunya. Tuh kan, belum apa-apa udah meleset saya. Udah, nggak jadi ya. Tapi belum tentu beli. Siapa tahu ada benernya juga. Saya kan nggak tahu. Siapa tahu dia nggak nunjukin kalau dia ada masalah sama ibunya. Tapi saya takut loh. Ntar yang bener malah jadi nggak bener. Yang nggak bener malah jadi bener. Udah, nggak berani saya. Ngapain sih ngikutin saya? Saya juga bingung, ngapain saya ngikutin kamu? Taruh. Dulu lagi ya. Mas, kamu pulang apa enggak? Kalau kamu pulang cepat aku masak. Kamu masak nggak? Kalau kamu masak aku pulang. Kok dibolak-balik gitu sih? Ya udah aku masak. Tapi jangan pulang lewat dari jam 7 ya. Insya Allah. Nggak pakai insya Allah, harus yakin. Aku nggak mau masak tapi nggak dimakan. Ya kan manusia berusaha sayang. Allah yang menentukan. Ya udah, pulang cepat ya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sini foto. Ibu apa kabar? Baik. Tumben nanyain ibu. Perasaan kita udah lama banget nggak main sana. Ya kalau mau main ke sana, ayo. Selama ini kan kamu yang malas kalau aku ajak main ke sana. Ya habisnya Ah, udahlah. Ibu tuh orangnya kayak gitu, nggak bisa basa-basi dan nggak bisa berubah. Kalau dia nggak suka sama orang, dia nggak suka aja. Sama siapapun, termasuk sama kamu. Assalamualaikum. Bu. Masuk. Bu, anaknya datang kok nggak disambut, malah dicuekin sih. Memangnya tamu disambut segala. Masih betah sama si Agil? Ya masih lah, Bu. Masa mau ganti? Itu bawa-bawa tas, minggat, atau nggak sanggup bayar kontrakan, atau sudah berhenti jadi supir taksi? enggak kok Bu. Saya masih kerja sebagai supir taksi kok. Oh, kirain. Ini kesini nih niat atau nyasar? Ya niat lah, masa nyasar? Justru yang punya ide tuh Mas Agil. Dari tadi pagi dia udah bilang, wah udah lama nih gak ke rumah ibu. Gitu. Ya kan? Iya bener Bu. Tapi rumah ini masih dingin ya Bu ya? Jadi lapar. Mau makan? Ya kalau ada, kenapa enggak Bu? Jadi sudah berapa bulan? Berapa bulan ya? Terakhir kita kesini itu waktu... setelah habis lebaran kan? Iya betul Bu. Bukan. Hamilmu tuh sudah berapa bulan? Oh, belum Bu. Kenapa belum? Ya nggak apa-apa. Dokternya bilang sih belum aja. Cuman disuruh istirahat lebih. Kamu itu memang perlu istirahat. Tapi percuma kalau kamunya sehat suaminya loyo. Aduh Ibu, siapa bilang Mas Agil loyo? Di depan Ibu aja. Sebenarnya tuh Mas Agil tuh... Emang loyo? Jadi kapan kalian mau punya anak? Oh ya, in progress Bu. In progress. On progress. Supir taksi ngomong on progress. Maksud saya masih still trying. Sudah enggak usah bahasa Inggrisan. Sudah 4 tahun kan? 8. Tuh kan? 8 tahun. Coba. Hah? Jangan-jangan kalian ini selama ini makanannya pada nggak bergizi. Makanya ibu kan selalu bilang, cari orang tuh jangan orang susah. Nanti hidupmu susah. Coba sekarang, mau punya anak aja susah. Coba kamu dulu mau sama siapa tuh anaknya juragan sapi itu? Sukirman. Sukirman itu, coba. Tiap hari makan daging. Ini, jangan-jangan tiap hari makan oli. Tapi kan Mas Agil ada plusnya juga, Bu. Lebih ganteng. Makan deh tuh ganteng. Iya Bu, kebetulan si gantengnya lagi mau makan Bu. Mari Bu.
Saya ikut jalan ini. Waduh, dia follow-follow nih. Ayo. Ikut lagi. Coba yang ini. Kok bisa pindah gitu ya? Bisa lah. Ini versi Jawa. Mati kudanya, mati. Mana ada kuda jalannya lurus. Loh, ini kan kuda Bali. Bisa jalan lurus. Ngomong-ngomong nih Beli, saya tuh udah coba semuanya. Ke dokter, ke pakar, sampai saya lihat di internet 2 cara nikmat membuat anak. Semuanya nggak ada yang berhasil. Udah coba tahajud belum? Beli, ngerti-ngertian tahajud. Emang Beli Muslim? Nggak semua orang Bali itu Hindu. Nggak semua orang Hindu itu Bali. Ada juga Hindu India. Wih, bener juga ya. Nah, Skak, ayo. Mati kamu sekarang ya? Hah? Sebentar dia. Jalan kemana kamu? Sini mati, sini mati. Apa nih? Kunci nggak? Hah? Kunci mobil. Cari apa? Kunci mobil. Oh, di mobil kali? Enggak, tadi Di dibawa ke mobil sini. kali. Tadi taruh sini nih. Dadan, nak. Aduh, udah tahu saya kalah, pakai dia acak-acakin. Wah, tukang tipu kamu ya? Udah, gue mau kerja. Tuh, istri sampean. Iya Pak, bener Pak. Cantik sekali. Kayak artis Mika Melia. Cantikan istri saya. Waduh, tasnya ketinggalan lagi. Banyak banget duitnya. Buset deh. Di arah Hunter, jangan sekali-sekali Anda mencari untung. Keuntungan hanya datang pada orang yang layak, bukan pada orang yang butuh. Jadi selalu pastikan bahwa Permisi, Bu. Mau ketemu Bapak ini. Ini barangnya ketinggalan di taksi. Oh ya ini Pak Hendra. Pak Hendranya lagi ngajar Pak. Oh iya. Oh iya. Ya. Sini. Bentar ya. Ini Pak, tadi ketinggalan di taksi Pak. Oh iya, saya pikir sudah hilang. Bentar ya. Komplit. Dan ini buat kamu. Ini bisa ditukar buat bensin, Pak? Enggak. Ini bisa ditukar buat kamu ikut workshopnya Arah Hunter. Satu lagi, semuanya ini untuk kamu. Waduh. Kenapa Pak? Saya bukannya nggak mau, tapi nggak berani Pak. Kenapa? Saya ngambil satu aja Pak. Ntar kalau semua, saya takut kawin lagi. Kita tuh mau kemana sih? Mau ketemu orang penting. Presiden. Kamu pikir cuman presiden orang yang penting di negara ini? Ya aku nggak tahu siapa lagi. Kamu. Aku mau tidur dulu. Ya udah kalau gitu. Ya Allah, saya bernazar kalau istri saya hamil,
saya akan mengabulkan apapun permintaan istri saya, termasuk tidak kawin lagi. Romantis ya kesamaan, sederhana yang penting kita nyaman. Jangan sesuan makan di restoran, jika ujung-ujungnya diduakan. Mau nggak dipakai? Kalau naik motor suka sakit kalau pegang rem. Jangan alasan. Pakai nggak? Romantis bukan hidup berambu-ramburan. Romantis tabung uang untuk masa depan. Romantis bukan ngasih harta berlimpahan, tapi romantis ngasih cinta, kasih sayang. Bangun, sholat subuh. Tadi perasaan juga aku udah bangun, udah sholat subuh, tapi nggak tahu masih tidur. Ya aku tidur aja lagi. Gimana mau jadi ayah yang baik kalau kelakuannya kayak gini? Gimana mau jadi ayah kalau anaknya aja belum punya? Siapa bilang belum punya? Beneran ini? Iya, kita mau punya anak. Aduh, aku seneng banget, Mas. Akhirnya. Tapi tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Kamu harus ingat semua kata-kata. Mulai sekarang, aku mau kamu hati-hati. Jangan ngawur, jangan sembarangan. Oke? Karena aku mau membesarkan anak ini bersama-sama. Iyalah pasti sama-sama. Masa kamu sendirian? Lagi pula aku ini orangnya nggak pernah nggak hati-hati. Ya ampun, udahlah ikhlasin aja kencing istri sendiri. Mas, tapi dengerin aku ya. Kamu harus mengutamakan aku dan anak ini. Oke? Pekerjaan juga sih. Kamu tahu kan punya anak tuh gak gampang. Kita udah usaha kesana kesini. Berapa tahun ya? 8,5 tahun. Baru sekarang punya anak. Ini anak kok nggak nendang-nendang ya? Anaknya belum bisa nendang. Tapi bisa nampol. Boleh bukan Awas kau ya. Mak hati-hati. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Lagi apa di dalam? Halo. Halo. Udah, jangan ditahan-tahan, keluarin aja. Ini nggak ditahan. Mau aku colokin? Nggak mau, aku colok sendiri. Aduh, kamu nih ada-ada aja. Udah sayang, istirahat dulu. Capek sayang, capek. Iya capek ya. Aduh, sekarang tarik napas dulu, buang napas. Tarik napas, buang napas. Susah banget. Bisa, tenang. Kamu harus rileks dulu, santai. Tarik napas, buang. Tarik napas. Iya gitu. Kembali. Aduh, keluarin. Iya sayang, keluarin. Kamu habis makan apa sih sayang? Aduh, ya, udah keluarin, nggak usah ditahan. Aduh. Aku udah beli ini. Mangga banyak banget. Nah, ini mereka ini satu keluarga sayang. Aku beli dari kakaknya yang paling tua sampai adiknya yang paling bontot. Nah,
Kalau ini sepupu jauhnya, cenderung anak kaya. Ini mah nggak mau tahu, ada yang punya. Lihat boleh, pegang boleh, tapi awas, jangan dipetik. Mangga belum waktunya, tolong jangan dipaksa. Spesial buat kamu. Ini dibikin pakai blender khusus. Kalau blender lain, muternya arah jarum jam. Ini anti clockwise. Keren banget pokoknya. Kamu harus coba sayang. Beneran deh. Ini juga mangganya mangga spesial yang dijual sama Mak Ukin. Keren banget. Harus coba. Gil, janganlah kau paksa. Tidak semua orang yang hamil itu mengidam. Dan belum tentu yang mengidam itu hamil. Maksud aku, belum tentu yang mengidam itu kepengennya mangga muda. Bisa saja mengidam yang lain. Boleh percaya, boleh tidak. Apaan sih lah? Ini benar-benar terjadi dengan sepupu aku. Istrinya yang hamil 2 bulan, tiba-tiba terbangun tengah malam. Langsung diserang barang sepupu aku. Sepupu aku langsung terkejut, teriak kesakitan. Kejang-kejang dia. Dan istrinya panik dan menangis kincang-kincang. Dan tetangga pun rame-rame pada datang. Begitu. Ngaco lu ah. Ini true story, Pre. Makanya, kau tanyakan saja pada istri kau. Jangan kau biarkan dia membisu. Bahaya nanti. Sayang, kamu ngeliatin apa sih dari tadi? Itu langit-langit sampai geser loh gara-gara kamu liatin. Minder dia. Sayang, kamu makan dong. Tuh, kaki kamu sampai dingin. Kamu harus ingat apa kata dokter. Kamu itu butuh asupan nutrisi yang bagus. Kamu tuh kalau makan bukan cuma buat kamu sendiri. Kamu makan itu buat berdua. Buat kamu sama anak kamu. Ya, makan ya sayang ya. Please. Aku bingung deh kalau kayak gini nih. Aku bingung harus ngapain lagi. Pusing tau gak? Kamu tuh maunya apa sih? Ih, kalau aku ngomong maunya apa, kamu lebih bingung lagi. Ih, kamu mau apa? Kamu sebutin. Kamu gak suka mangga yang kemarin. Kamu bilang mau apa? Kamu mau jambu, mau semangka, mau melon, mau duren. Pokoknya apa yang kamu minta, kamu kasih tahu aku. Bukan itu. Ya maunya apa dong sayang? Apa aja kan? Nggak mau mangganya. Udah kan kemarin. Assalamualaikum. Masalah kamu tuh berat banget loh, Gil. Cari perkara, pakai nazar-nazar segala. Saya jadi ingat sama saudara saya. Gara-gara nazarnya nggak kebayar, akhirnya masalah dan musibah datang silih berganti. Nah, tapi kalau ngomongin soal nazar yang ada kaitannya sama mengidam, persis kayak yang dialamin Mas Agil. Saudara gua juga begitu. Kang Agil harus dapetin itu mobil, Kang. Gimana pun caranya, Kang. Caranya yang mesti beli. Iya, belinya pakai duit. Tah, duitnya banyak. Berat kan? Coba aku tengok dulu. Gil, di zaman sekarang tidak ada yang tidak bisa. Ah nih, kau telepon dia. Namanya Siska. Kau tanya sama dia bagaimana caranya untuk menyicil mobil baru. Dan jangan kau harap kau bisa membelinya dengan uang tunai. 7 kali mati pun kau tidak bisa membelinya. Maksudnya 7 kali mati? Nih, kau hidup menabung sampai kau mati, kau hidup lagi menabung sampai kau mati terus sampai 7 kali kau tidak bisa membelinya.
Mas, maafin aku harus pamit dengan cara ini. Karena kalau berhadapan sama kamu, aku selalu keinget mobil itu. Selama ngidam, aku akan tinggal di rumah saudaraku, di luar kota. Luli. Assalamualaikum. Permisi Bu, selamat malam. Luli ada Bu? Suami macam apa kamu? Malam-malam gini ndak tahu istrinya ada di mana. Tadi Luli nulis pesan sama saya. Katanya dia pergi ke rumah saudaranya. Terus kenapa kamu datang kemari? Saya pikir Luli ada di sini Bu. Jadi kamu nganggep Luli itu bohong, gitu? Kalau dia bilang ke saudaranya, ya pasti dia nggak akan kemari. Saya kan ibunya, bukan saudaranya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu Bu. Adakah pagi langit di sana melukiskanku, ataukah angin berbisik puisiku tentangmu? Gil, sudah kau telepon belum jual mobil? Belum. Pak, macam mana kau ini? Kenapa belum kau telepon? Gimana ngomongnya? Ya halo. Pakai nanya lagi kau. Sini. Mana brosurnya? Kita loudspeaker saja. Loudspeaker saja sini. Loudspeaker dulu, loudspeaker. Belum diputar nomornya. Bah, oh ini ngerjain aku saja kau. Ya kan diputar dulu. Kirain lo mau muter sendiri tadi. Tuh. Terus saja di bawah. Loudspeaker. Halo. Oh. Apa betul ini dengan saudari Siska? Betul, maaf ini dengan siapa? Nama aku Agil. Ini kebetulan aku sedang memegang brosur mobil Yaris dan ada nama kau di sini. Oh iya Pak Agil. Ini bagaimana caranya? Memanggilnya itu Ibu Siska, Mbak Siska, apa Siska saja? Panggil nama saja nggak apa-apa Pak. Panggil Siska. To the point saja. Sebenarnya aku ini mau membeli mobil Yaris ya. Tapi macam mana proses transaksinya begitu? Bisa mau kapan Bapak mau ketemu siang ini? Malam juga boleh, Mbak. Maksud saya Siska. Ma, kumis lu copot aja deh, risih gue. Kau ini tahu saja aku susah nunggu kumis. Gimana sana? Bagaimana, Mbak? Saya ke kantor Bapak. Jangan. Bagaimana tempat favoritnya Siska saja? Nanti Siska kasih tahu tempat. Boleh Pak, nanti biar saya WhatsApp aja nama kafenya. Boleh. Kalau begitu, kau save nomor aku ya? Baik Pak Agil, saya yang terima kasih. Ya, sama-sama. Ada Mbak, baru dengar suaranya aku sudah basahin. Apaan sih malah? Jangan lupa kau luangkan waktu kau malam ini ketemu dengan dia. Ya, nanti di SMS sama dia tempatnya. Ya, pokoknya kau mandi yang bersih, yang wangi, pakaian yang rapi, dan pakai sepatu. Ini mau beli mobil apa mau ngedate? Kau ini memangnya kau kesana mau pakai seragam ini?
Kalau nanti pengajuan kau tidak disetujui bagaimana? Kau ini. Sini, aku kasih tahu kau. Sebentar, aku pasang dulu. Nanti ganteng aku hilang. Sudah pas belum? Aku kasih tahu kau ya. Kau ini harus bisa menyihir pemikiran orang. Supaya orang itu berpikir kalau kau itu orang yang mampu. Begitu. Jangan pesimis dulu kau ini, Pak. Masa kalah sebelum bertanding? Ya udah, ntar gue pakai baju yang bagus, yang wangi, yang rapi. Dah. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Iya, saya ada janji mau ketemu sama seseorang di sini. Boleh ditunggu di dalam saja, Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Silakan. Pak Agil? Maaf ya, nungguin lama ya? Iya, nggak apa-apa. Tadi tuh kalau ngomong di handphone kayak orang Batak ya. Oh ya, itu saya senang aja kelihatan lebih tegas gitu, makanya saya pura-pura jadi orang Batak. Tadi abis langsung dari kantor? Iya, tadi saya dari kantor langsung pergi ke sini. Oh, kantornya di mana Pak Agil? Di PT Gemah Ripah. Saya punya klien dari PT Gemah Ripah, namanya Pak Ibnu. Kemarin dia juga ambil kredit mobil Fortuner. Kenal Pak Ibnu? Ya tahu Pak Ibnu, cuman karena beliau beda divisi, jadi makanya kita jarang komunikasi. Oh iya. Memangnya Pak Agil di divisi apa? Saya lebih banyak di pool di Ciberem. Oh jadi gitu Pak Agil ya. Maaf, mau pesan sekarang? Loh Pak Agil belum pesan dari tadi? Belum, saya nunggu Bu Siska. Panggil aja Siska. Oh iya. Boleh lihat menunya, hari ini ada apa Mbak? Hari ini yang spesial kita punya chicken horenzo. Chicken horenzo ya. Boleh deh saya chicken horenzo. Pak Agil mau makan apa? Saya pesan ini aja deh. Ini saya pesan buah aja. Minumnya? Terus minumnya saya mau blueberry butter cheese please. Blueberry butter cheese. Pak Agil? Air putih. Air putih. Kalau gitu terus saya mau dessertnya baked banana with chocolate truffle on top. Itu aja? Iya itu aja. Jadi gimana Pak Agil, rencananya jadi nggak mau kredit mobil? Emangnya kenapa? Enggak, jadi kalau seandainya Pak Agil beli cash sekarang juga, Pak Agil akan mendapat potongan 10%. Tapi dananya nggak nyampe. Kenapa nggak pakai fasilitas perusahaan aja? Kemarin itu Pak Ibnu juga pakai fasilitas perusahaan, bunga only 0% loh. Pak Ibnu kan manajer. Bisanya merendah deh Pak Agil ini. Ya, pokoknya saya yang kredit aja lah. Kalau perlu yang DP-nya 0%. Waduh. 0%. Mana ada 0%. Rata-rata tuh 20%, 20%. Pak Agil, ini coba dilihat-lihat dulu. Ini ada harganya, ada cara pembayarannya juga. Mana yang Pak Agil suka? Pak Agil, saya permisi dulu ya. Iya.
Permisi. Silakan selamat menikmati. Terima kasih. Aduh, saya minta maaf sekali. Dari tadi udah datang makanannya. Silahkan loh. Oh iya. Pak Agil, kita makan ya sekarang. Dari tadi belum makan kan? Salah, tadi ada klien lagi kan. Jadi dari tadi itu banyak banget yang mau kredit mobil. Enak Pak Agil? Kok cuma makan buah? Lagi mau ngurusin badan. Oh diet? Iya, iya. Iya bener. Mbak, bil dong. Pak Agil mohon maaf ya, saya harus cepat-cepat, saya harus ada klien lagi. Sampai ketemu ya Pak Agil. Nanti kontek-kontekan lagi aku. Ini Pak bilnya. Kau dapat baju dari mana nih? Habis ngelendong kau? Ini baju almarhum ibu gua yang buat. Oh, memang ganteng, pas ya. Selera mama kau ini memang luar biasa. Bagaimana tadi pertempuran? Bonafit sih bonafit. Tapi begitu dia minta kopi buku tabungan sama slip gaji yang udah ditandatangani sama manajer. Aduh, mana gua? Biar aku tahu kok ya. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Jadi tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Begitu maksudnya. Dan di negara tercinta kita ini, semuanya bisa diatur, gampang. Makanya nggak maju-maju. Aku ini selalu buruk sangka terus. Kau tahu kan? Tuh, Pak Ibnu, manajer keuangan kita di sini, itu orangnya baik, pengertian lagi. Jadi kalau kau memang benar-benar butuh pertolongannya, nanti kau ditolong sama dia. Begitu. Il, kalau aku lihat-lihat, ini Pak Ibnu mirip dengan seseorang. Tapi siapa ya? Sepertinya aku kenal begitu. Siapa? Aku nanya Pak. Saya bisa aja surat keterangan bahwa kamu adalah supir teladan di perusahaan ini. Surat keterangan, pendapatannya, gajinya 10 juta. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak mau. Nggak bisa. Satu, bohong kan bos. Kedua, kalau saya lakukan pertolongan ini, saya yakin di masa depan itu akan mencelakakan kamu. Dan memang kamu bisa bayar cicilan minimal 5 juta rupiah per bulan. Enggak sih, Pak. Jadi coba pikirkan, nggak bisa kayaknya. Tapi Pak, saya boleh tanya dulu ya Pak? Ya. Saya kayaknya kenal sama wajahnya Bapak ini di mana ya? Ya iyalah, kan saya manajer satu, tapi memang saya disebut mirip banyak orang. Disebut kakaknya Afgan, disebut Sun Jung Ki, ada sipit-sipit dikit. Dan seringkali di jalan disebut, oh Pak Gubernur Jawa Barat. Gitu. Padahal saya kan lebih keren. Ya gitu. Tapi ini beneran nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa.
Makasih ya Pak. Ya. Suami macam apa kamu? Malam-malam gini ndak tahu istrinya ada di mana. Tadi Luli nulis pesan sama. Jadi kamu nganggep Luli itu bohong? Ya Mbak. Pak Agil. Iya, saya cuma mau nanya, kapan ketemuan lagi buat kasih seserahan persyaratannya? Ini masih belum beres Ada masalah? Enggak, ini cuma masalah waktu aja. Oh. Pak Agil, nanti kalau pulang dari kantor ada rencana mau keluar kemana gitu nggak? Emangnya kenapa? Enggak, saya mau ngajakin Pak Agil makan, gantian biar saya yang traktir. Mau jam berapa Mbak? Gimana kalau malaman? Nanti saya WhatsApp tempatnya di mana. Iya. Iya oke Mbak. Berapa Mas? 65 Pak. Udah kucing. Pak. Ya sayang. Apa sih? Amit. Aku pisan metu saka apartemene wong edian. Ayo, entuk klien wong kenrir, kowe ngerti dhewe to? Hah? Maune iki njaluk ketemu aku to ning ngisor apartemene. Njur ujug berubah. Dadine dekne pengen ketemu aku ning kamare dekne ning dhuwur, alias ning dhuwur. Asu. Makane sih gak tenan to. Kowe ngerti ora? Jelek banget alasane wis ra iso mlaku lah. Apa asam urate kambuh, aduh jelek banget pokoknya. Ra kepikiran koyo ngono hujan. Apa? Oh iya. Ya wis. Engko bengi po? Ya to jam 8. Ora jam 8 wae, ya wis tak tunggani, Pak. Ya, dikai kabar ya. Ya wis. Punten Bu. Balik ke mana? Oh iya, Jalan Dago. Stop. Sini aja. Tunggu sebentar. Argonya jangan dimatiin. Iya, Bu. Assalamualaikum. Michael, kamu jagain rumah, jagain si Ben ya. Nanti sebentar lagi yangmu datang jemput kalian. Jangan kelayapan kemana-mana, ya. Hati-hati ya, Ma. Dadah. Dadah sayang. Hati-hati ya, Le. Aja minggat-minggat ya. Dadah. Dalan nih lo, seberapa jam ini aku tekan? Lah ngapa? Mbak, mengke tak telepon meleh nggih. Mengke tak telepon meleh. Nggih. Janjian mbek wong kula. Nggih? Ya. Apa, Mas? Dari tadi ngeliatin saya kayak orang edan ya? Enggak, Bu. Mbok ya dipikir kayak sendiri, ya kan? Udah nggak dinafkain sama suami. Otomatis lah istri yang banting tulang, babat alas, kanan kiri cari kerjaan, pokoknya sikat semuanya. Demi apa coba? Demi supaya anak-anak tuh bisa madang. Kertas badan madang niku artinya apa? Enggak, Bu. Madang alias makan, alias nyelep. Madang is nyelep.
Telepon kalau nggak diangkat dimatiin, Mas. Kok bisa barengan ya, Muninya? Saya Agil, Bu. Aneh banget ya. Ajaib. Jangan-jangan kita jodoh. Jangan-jangan itu petanda buat saya untuk membatalkan rencana kredit mobil. Jangan, sayang. Nanti urusan manajer keuangan biar saya aja. Saya tahu caranya supaya Pak Ibnu bilang, oh. Terus masalah kopi buku tabungan gimana? Uang saya di bank paling mentok-mentok cuma 3 juta. Katanya itu nggak bisa buat kredit. Nanti tak urusin. Masuk. Assalamualaikum, Pak Ibnu. Ada Siska. Iya, aduh, Pak Ibnu apa kabar? Batiknya bagus. Oh iya. Udah lunas. Sudah dong. Beli online ya? Iya, kok tahu Pak? Online murah, diskon. Betul. Oh jadi gini Pak, kedatangan saya ke sini itu sebenarnya mau itu minta tolong sama Bapak, boleh? Boleh. Begini, Bapak kenal, bukan kenal, maksudnya ini salah satu karyawan Bapak sih sebenarnya, namanya Pak Agil, Bapak tahu? Itu supir teladan yang tingginya gede badannya kan? Oh yang hitam itu bener. Jadi gini Pak, si Pak Agil ini kan mau kredit mobil. Cuman ya permasalahannya kalau kredit mobil itu kan harus ada slip gaji. Nah saya itu mau bikin permohonan supaya Pak Ibnu bisa menaikkan gaji dia sebesar 20%. Biar nanti bisa di-approve kredit mobilnya. Monggo Pak, ditandatangani. Nah dulu kan dia gajinya nggak sebesar itu. Kalau dia nyicil nanti digedein 20%, nanti kenyataannya nggak bisa bayar gimana? Oh enggak apa-apa. Ini cuma masalah bantu-membantu, saling membantu. Monggo Pak. Bohong kalau 20% nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak. Tapi kalau saya lakuin ya, saya itu nanti mencelakakan dia. Enggak mencelakakan. Justru kalau Bapak nggak bantu dia, malah Bapak yang akan mencelakakan dia. Apa urusannya dengan Siska? Karena kalau seandainya dia nggak bisa kredit mobil, nanti dia akan diceraikan sama istrinya. Dicerai? Bapak nggak mau kan? Ada perpecahan lagi dalam keluarga. Paling nggak enak itu kalau punya mantan. Tapi nggak dosa kan ya? Enggak, Pak itu bantu. Bohongnya kan cuma 20% ya? Demi biar keluarganya tidak Jadi kalau malaikat tanya, Saya bantu jawab kalau malaikat tanya ya Pak ya. bener ya? Janji. Malaikat urusan Itu saya. orang beriman. Saya juga Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Tutupnya Pak. Tutupnya belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lo. Nanti akan ada orang bank yang telepon buat survei. Waduh, survei? Survei biasalah, survei di lapangan sesuai apa enggak di kenyataan ya. Turunin kaki. Hah? Turunin kaki? Kaki ibu di mana emangnya? Itu siapa sih bu? Bukan siapa-siapa, cuman OB. Jadi Pak Agil, nanti inget ya, orang banknya bakal telepon. Jangan Pak, sekarang juga dikontakin semua orang-orang kantor diteleponin. Supaya apa? Kompak. Ya deh bu, ya. Ya udah, ya. Ya udah kalau gitu, senang sekali. Oke Pak Agil, iya bye-bye. Agil! Pulsa dalam kantong tidak mencukupi. Pas banget sih ya. Mas, selamat siang. Halo, selamat siang.
bisa dihubungkan dengan manajer kemari, Pak? Boleh tahu Pak ada keperluan apa? Iya Pak. Oh nggak apa-apa Pak. Ya, oke Pak, selamat siang. Permisi Mbak, nama saya Gilang Suryo Abadi. Nanti kalau misalnya ada... Pak Agil ya? Iya. Silakan duduk di sana dulu Pak. Pak, ini penipunya sudah datang Pak. Oh iya. Ya, oke. Pak Agil, ya Pak. Mangga ikut kami ke dalam sebentar. Ada apa Pak? Di dalam aja. Permisi Pak, silakan. Duduk sini. Kok ngapain ke sini? Lalu ngapain di sini? Iya biasa. Malah ngobrol sama yang lain. Kan ini temen aku, Pak. Siapa bilang dia istri kamu? Bisa juga dia bicara melau. Kamu bawa kemana unit taksi dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi? Aku lupa, Pak. Jangan main-main kamu. Siapa yang main? Ada yang lihat kamu bawa taksi masuk hotel mesum di daerah kota. Nih. Masih lupa? Siapa itu, Pak? Bapak ngapain di situ? Bukan saya. Kamu. Kalian diskor 1 minggu. Ya Pak, jangan Pak. Cuma seminggu saja, Pak. Tinggalkan seragam kalian di sini. Ini semua gara-gara lu. Orang dihukum malah seneng. Mendingan kita merayakan hukuman kita ini. Kita kekal saja. Cari yang inilah, yang indah di mata. Kita duduk di sini saja. Nah, pas. Bagaimana menurut kamu? Mantap kan? Lu sering sini? Lebih sering sini daripada pulang ke rumah. Terus istri lu gimana? Di mana kakiku berpijak, di situlah istri aku. Bercanda. Oh ini tegang sekali muka kau. Seperti biasa. 2. Nul. Ke kamar yuk. Kayaknya tadi ada masalah dulu. Agil. Jaketnya lama banget sih. Kayak tinggal pacar. Tinggal sama istri. Aku tinggal istri. Ya hamil. Hamil kok kau? Idam dianya. Wah, idem apa? Idam Toyota Yaris. Aduh. Belum beliin. Cari. Pokoknya gua mau kerja apaan aja. Yang penting gua bisa beliin tuh mobil. Agil, kau masih bisa.
duit semua. Kang. Udah, Kang. Handphone ini. Penting. Aku tahu. Kalau aku mati mendadak bagaimana? Ubur lah. Semalam apa yang terjadi di Cafe Dangdut? Memangnya kau ini siapa? Hah? Ini gue Agil. Hah? Ngapain kau tanya-tanya soal semalam? Enggak, gue mau tahu ini siapa yang ngasih duit 10 juta buat gue? Seharusnya kau itu bersyukur. Sudah mabuk dikasih uang lagi. Lo tahu siapa yang ngasih duit apa gimana? Iya, orang berduit lah. Pakai kau tanya lagi. Iya, tapi siapa? Ngasih kau kerjaan. Kerjaan apaan? Ya jadi supir lah. Emangnya kau bisa kerja apa selain supir? Macam mana deh? Ganggu saja. Gak ada sopan sama anak kecil. Wah! Sabar, bos. Lo cerita apa sih sama tuh orang? Ya jadi supir lah. Supir apaan? Supir narkoba. Duitnya emang gede. Tapi kalau gue ditahan gimana? Mau di penjara? Kayak nggak pernah saja kau ini. Sini bukan begitu supir-supirnya, bukan. Sekarang gini, ada orang nih. Orang mau ngasih duit, uang muka 10 juta buat kerjaan jadi supir. Ini pasti gara-gara lo ngomong macam-macam nih. Aku tuh cuma bercanda saja ngomongnya. Anda bercanda gimana sih? Jadi begini. Mereka itu menanya. Emang kerjaan dia apaan? Supir. Supir apaan? Supir apa aja lah. Awas kalau bohong ya. Anak kecil nggak boleh, bos. Lawan gua lu. Pahit. Gila lo. Kalau mereka percaya gimana? Terus memangnya kenapa? Bagus lah kalau mereka percaya. Bagus. Tenang dulu, tenang. Kalau misalnya gua disuruh ngerampok masih bagus juga. Biarkan saja mereka itu mau merampok, mau mencuri. Yang penting kau ini kerja secara profesional, dibayar juga secara profesional. Begitu saja. Ibarat dokter, ngobati penjahat sampai sembuh. Tahu kenapa? Karena itu sudah kewajibannya sebagai dokter. Terus kalau gue dipenjarain? Itu namanya resiko pekerjaan. Berpikir positif. Ya, anggap saja pekerjaan ini kau ambil supaya kau bisa membelikan mobil idaman istri kau. Ini udah nggak ada hubungannya sama istri gua. Gil, kau ini tidak bisa egois jadi orang. Belum tentu jalan yang kau ambil itu selalu benar, selalu lurus, selalu suci. Padahal istri kau di luar sana tekanan batin. Karena apa? Karena kau belum memilikan dia mobil idamannya. Kamal? Iya sayang. Apaan sih lo? Gue balikin duit. Jangan sembarangan kau. Bapak tahu nggak mereka? Memangnya mereka itu siapa? Yang barusan ngobrol sama Bapak. Ya aku tanya sama kau. Hati-hati Pak, mereka itu kawanan perampok. Memang lagi nyari sopir baru. Karena sopir yang lama mereka hajar sampai mati. Kalau mereka tahu kita ini supir gadungan, habislah kita. Tapi kau tenang. Apapun yang terjadi, kita lakukan berdua. Percaya kau sama aku. Aku dukung kau 100%. Asal itu tadi. Jangan sampai kau balikan uang itu. Siapa yang mau balikin duit? Ini orangnya, Bang. Gue lagi. Ayolah.
Gimana kalau ngomong sama bos saya yang sopan? Buruan! Mana juga turun. Ah, ngono. Tadi gua denger lo mau balikin duit. Balikin ke siapa? Jawab! Oh, kesuwen. Apa? Dia mana? Bangun, ikut. Kali tak kemana? Berat! Riwes, bos mak. Mau tahu siapa dia? Mantan anak buah yang coba mau kabur. Mau dikopos, Kas. Dari mana sih lo mau pisah? Kasih ke mayat, Kas. Itu sekolah kalau mayat. Kau kan mesti taman tinggi. Mariku tak solati. Mariku tak kafanin. Bar eta, mana yang di kafanan kau ini? Lu goblok sih kon Kas. Teman bos, That's right. itu kanan. Kalau sudah kenal sama Kasti, mau kabur, mau mundur, tetap saja masuk kubur. Paham? Paham tuh mana? Paham bos. Paham bos. Udah, ayo kita turun. Ya, kita mau ngapain, bos? Ngerampok. Iya, maksud si Kasman teh mau ngerampok rumah yang mana? Tuh, yang itu. Yaudah, sekarang muka kalian tutup. Iya, bos, tutup. Goblok! Maksud gua itu ditutupnya kayak gini. Wah, punya anak gua kena goblok semua. Turun! Iya, santai. Turun, pakai maskernya. Marah-marah mulu. Hati-hati setruk, bos. Truk, lo yang gua struk. Buruan. Saya anak baru, bos. Ego, jongkok. Yuk. Dia amat sih, bos. Masih harus segala jongkok. Ego, sini. Ketahuan kenapa? Buruan. Ngapain lu diem? Sekarang lo berdua angkat gua mau pencet pagar. Aman. Iya, bos. Awas. Hati-hati, jangan sampai gua jatuh. Pelan-pelan. Iya, sabar. Man. Yo.
itu? Goblok lu semua. Kenapa nggak bilang gua? Tadi bosnya minta diangkat. Iya sih bos. Denger nih, sekali lagi lo ngomong, gua kubur mulut lo. Oh, Rampel. Lo ngapain di sini? Tadi katanya suruh ikut sama si bos. Udah jaga mobil buruan. Kunci mobilnya mana? Sini buruan. Ntar lo kabur lagi. Udah jaga mobilnya. Orang mah tuh. Bose, satu tas perhiasan berlian, Bose. That's right. Lewat. Ya, lewat juga. Ya? Kurang menang ya. Yang menang. Alah. Kagak seru mainnya. Pinggang pegel kagak ada duitnya. Belum gajian. Mendingan minggu depan aja, Dan. Kita kan gajian. Baru taruhan. Lagu lu berak kayak beras kantor. Duit diselip-selipin dikata kagak ada duit. Beneran, Dan? Goblok. Apa, Bos? Oke. Gue yang salah. Gitu tuh aku. Apa lagi? Turun dong. Gak ada orangnya. Terus kita harus ngapain, Bos? Kerja goblok. Nanya lagi lu. Gil. Pinjem pistol lu. Waduh. Wow. Burungnya keren. Dan kalau di jalannya, Bro. Bose. Kita iki mau numpang tidur mau ngerampok sih. Ngapain masuk? Pinter. Maksud si bos teh. Sekali tepuk, 2 nyawa. Masuk. Sekali dayung, 2-3 pulau.
terlampaui. Cakep. Ini namanya. Lo ketok gua? Enggak. Sambil menyelam minum air. Keselak, Bos. Copsal. Dicomot gue. Loh. Kalian siapa masuk kamar saya? Udah diam, jangan banyak obrol lah. Saya Kasman, Bayu. Ya, Poliku ditanya nama malah dong pistol, Kas. Semoga otaknya bukan pistol pesok. Udah dengerin dia. Jalan. Kas, sopan, Kas. Gue polisi, Kas. Elo juga bisa telepon polisi. Sobat, ini udah paling sopan. Nyonya. Joko! Goblok! Bos gua itu dia yang cukup bukan lo. Ngomong jelas, Bos. Wah, lawan aja gue ketok gitu. Burung bawa. Gue yakin nih, kayaknya ada yang masuk nih. Besok copot dia. Iya, copot. Tenang. Baru pisau. Masya Allah. Ya Allah. Buang pisau kalian. Pistol coy. Lu bawa pisau? Lah kagak bawa. Kenapa pisau lo dibuang? Bos ngeliat mereka ada yang bawa pisau? Enggak. Yang bawa pisau siapa? Lu. Yang nyuruh buang siapa? Buang. Yang salah siapa? Buang. Ngeselin sih bos, Mak. Cuy, itu apa sih, Kas? Tukaran aja lo. Iku lo. Udah nyara. Gak ada urusan anak lo banyak. Diikat aja, ini malah bos lah. Mana kali ini? Siapin. Dia kill. Kita cemen. Nih pegang topi mana? Kalian semua di sini diam ya, jangan sampai ada yang bergerak tidur kurang sih. Dengerin. Ampun bang. Aduh. Kasman. 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 Apa sih, Kas? Gimana teh kunaon sih? Oh, cari ini nggak boleh bergerak. Anjir sih ini mah. Nggak pakai otak mana mah ya? Blok lah goblok. Ini pada serius kagak sih? Kunci mobilnya di mana? Ada di garasi, Bos. Garasinya di mana? Dari sini belok kanan, ada tangga turun, Bos. Makasih. Kasro, pegang jaga. Kas kan dekennya, Kas. Awas lu kalau bohong ya, gua hancur lu. Ambil ini, Pak. Iya, sekarang. Kurang tinggi lu. Kuncinya. Iya, Bos. Kuncinya di. Cepetan, Iya, Bos. Wow, keren, mengkilat, mobil orang kaya.
Gil. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tempat ini telah kami kepung. Suka-suka lo! Sedikit pintu gerbang kebuka, satu nyawa Sandra bakal melayang. Paham lo? Bos, bentuk-bentuk lawanmu, Bos. Masa sih? Yaudah, ayo bareng kita masuk. Uran, ayo kabur. Halo, Betul ini kediaman Pak Bustomi? siapa nama bos lo? Pak Bustomi, Bos. Betul. Sekarang saya bicara dengan siapa? Lo siapa? Saya AKP Waskita. Gue Kasdut. Saya minta kepada Pak Kasdut dan teman-teman untuk keluar tanpa senjata. Ya elah, nggak usah banyak basa-basi. Anak kecil juga tahu. Gue nggak bakal mau. Emang maunya Pak Kasdut apa? Nah, gitu dong. Gue minta disediain mobil anti peluru yang bangsa muat 6 orang, bensin full tank, dan selain itu, gue minta disediain uang. Gak usah banyak-banyak, cukup 5 miliar. Bos. Apaan sih? 5 miliar itu bagi 4 itu angel, Bos. Susah. Yuk, Gil. 4 miliar. Gue tunggu paling telat 2 jam. Kalau sampai 2 jam uang belum dikirim, satu nyawa Sandra bakal melayang. Paham lo? Terus kita ngapain? Kita makan. Gue lapar. Ada yang bisa masak? Saya cari, Bos. Bentar. Tungguin gua. Woi. Doain teh istri saya supaya hamil juga. Maaf, ada yang bisa masak nggak? Ini bang. Oh, Bisa masak. ya udah, ayo. Ntar dulu, kok jadi masak sih? Bos lu minta makan. Ntar dulu orang gila tuh. Gue juga lapar, Gil. Ya udah, ayo. Bang, makan. Saya ikut dong, Bang. Makan, Bang. Iya, Bang. Sok. Ayo, hati-hati. Silahkan. Kasih Mbak. Matur nuwun nih, Mbak. Oke, Mas. Lonjak. Siapa suka makan? Bos. Berdoa dulu. Yo. Biar makanan kita menjadi berkah. Misi kita berhasil. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Angkat tangannya. Bodoh amat, terserah kalian. Gue udah lapar. Gue mau makan. Sendok, Bos. garpu, nggak level. Level-level apa, Bos? Risiko. Gue mau makan. Saat ini kami sedang berada di tempat kejadian perkara di mana ada tindak perampokan yang berujung pada akhirnya penyanderaan di rumah kediaman pemimpin Asosiasi Pedagang Minyak dan Gas Bumi, Syaugi Bustomi. Apa itu? Nyonya lagi hamil muda, Mas. Oh, ojo bener dingin, Mbak Yu. Kamar mandi di kamar mandi. Kamar mandi ada di luar sana, Mas, di samping ruangan. Tapi ibu sih biasanya makan mangga muda juga udah baik kan, Mas? Oh, no. Ya wis, Gil. Anterin, Gil. Kasihan loh, Mbak Yu loh. Ayo, Bu. Saya yang mau pisau pemangganya. Tapi saya juga harus ambil obat kandungan Di mana? di dapur. Ya udah, saya antar. Close up. Oke. Jadi di sini dapat kita lihat akhirnya salah satu wajah daripada para perampok di sini yang sangat percaya diri tidak mengenakan sarung wajah di sini. Yang menyandra belasan orang
pisau kan yang dia bawa. Ini tuh suara Luli, Bu. Harusnya nggak usah pakai kayak gini-gini segala. Nggak usah merasa bersalah. Nggak usah merasa bersalah. Bu, tapi nggak usah pakai ngidam minta mobil. Udah tahu Mas Agil nggak bisa beli. Ini kita harus ambil hikmahnya. Hikmah apa? Coba. Dengan gini kan kita jadi tahu Agil yang aslinya kayak apa. Begitu mendapat kesulitan hidup, langsung mau diajak jalan pintas berbuat jahat. Kamu mau kemana? Nyusulin Mas Agil. Hei Copot, Pak Rahman, ngapain di sini? Nyonya, saya habis sholat subuh, saya ketiduran. Kamu supir kemana Repa kan? Iya betul. Bapak Pak Rahman kan? Ya benar, syukurlah kamu masih ingat. Maaf, nama kamu siapa? Saya Agil, Pak. Dulu kita sering ngopi di warteg depan pool. Kamu kerja begini sih? Aduh. Saya kejebak, Pak. Jadi istri Mas Agil itu lagi ngidam ya? Iya, dia lagi ngidam juga. Tapi ngidamnya aneh. Dia ngidam mobil. Saya aja udah keburu nazar. Jadi ini semua gara-gara kamu yang terlanjur nazar. Mau ngasih apapun yang diinginkan istri kamu yang sedang ngidam. Iya, Pak. Aduh, bodoh benar kamu. Perkara yang dijadikan nazar harus bersifat ibadah. Misalnya, kalau lulus ujian, mau menjalankan sholat tahajud setiap malam selama sebulan, itu baru sah. Gil, kok niku asu yo? Dari mana ae konco? Ini si ibunya nggak berhenti mual. Kok iso? Ya nggak tahu. Weh, ojo begini Bayu yo. Siapa ya Bayu? Kan lo Bayu. Orang jahat. Gil, ojo Gil. Jam berapa sekarang? Siang, Bos. Kok lo tau? Ada dah, panas. Lo jangan bercanda mau. Mau ketuk juga lo. Ocon. Halo? Benar dengan Pak Kasdut? Iya, gua Kasdut. Mana kiriman gua? Sabar Pak, 10 menit lagi ya. Jangan bercanda lo sama gue. Ini itu udah 2 jam. Baru 2 jam Pak, biasa kami seharian Pak. Sabar ya. Gue nggak ada urusan sama yang lain. Yang sekarang aja yang lo urusin. Kalau sampai 10 menit uang belum dikirim, jangankan sama polisi, sama raja setan sekalipun, gue nggak takut. Kecuali yang di belakang gue. Kas, Iya, Bos. lo di mana? Ini di sebelah, Bos. Yang di belakang gue siapa? Temen yang di belakang saya, Bos. Kasman? Udah ketangkep duluan. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Kas, Ya, Bos. yuk pulang. Ayo, Bos. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak, rumah kerampokan Pak. Astagfirullahaladzim. Istri saya? Ibu baik-baik saja Pak. Telah diselamatkan sama supir taksi Pak. Saya mau cerita Pak. Makasih. Agak cepat, Pak.
Pak Bustami, apakah perampokan ini ada sangkut pautnya dan pihak-pihak yang ingin Bapak mundur dari perusahaan Bapak? Aduh, pertanyaan langsung spekulatif begini. Kita serahkan kepada berwenang ya untuk menyelesaikan semua masalah. Apakah Bapak sudah mendengar info kalau perampokan ini ada sangkut pautnya juga dengan supir taksi? Saya dengar. Apakah perampokan ini salah satu pencitraan Bapak? Saya pikir itu pertanyaannya sangat tendensius ya. Oke, Pak. Ya, bentar. Pak polisi. Iya, Pak. Ya. Saya dengar siapa yang jadi pahlawan ada Pak dalam Pak. Saya Pak jumpa dengan Bapak, dengan Bapak. Saya Agil, Pak. Kasih ya Pak Agil ya. Banyak, Pak. Pak Rahmat. Ada yang Pak Agil, ini rasa syukur dari keluarga kami. Saya dengar istri Pak Agil mengidam. Mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban yang berkah. Ya bener nih, Pak. Bener. Serius, Pak. Mas Agil. Loh, kok kesini? Aduh, udah deh Mas, aku nggak mau yang aneh-aneh. Kita pulang aja yuk. Aku nggak mau punya suami yang aneh-aneh juga. Gimana maksudnya? Udah, aku nggak mau yang aneh-aneh. Aku mau kamu. Kita pulang aja yuk. Itu dikasih kunci mobil sama Pak Bustami. Taruh. Ini ada mobilnya kan Pak? Ini mobilnya, kan mobilnya. Tuh. Nggak usah deh Pak, nggak apa-apa. Aduh. Saya cuma mau suami saya aja pulang dengan selamat. Mbak, terima nih rasa terima kasih kami, rasa syukur kami. Mudah-mudahan setiap kita kan punya kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan jadi berkah. Gimana dong? Aku bingung nih, diterima apa enggak ya? Aku mau terserah kamu, kan kamu yang ngidam. Aku mau tinggal buat. Kamu sebenarnya ingin apa sih sekarang? Udah nggak mau mobil lagi sih. Terus jadi kamu maunya apa? Muda-muda aja ya. Kan lebih Aku ini gampang. temannya Ali. Jadi memang dari awal sudah bilang sama kamu, jangan kau sekali-sekali meramu. Mudah-mudahan berkah ya. Nanti kacau urusan. Dari kurang lebih seperti itulah ya. Yang aku bilang tadi. Gil, macam mana kumis aku? Wah, mentereng. Kau mau kemana? Jalan dong. Aku nggak tahu aja. Gil, kok kamu nanya kan? Aku jadi bisa ngomong rupanya. Permisi dulu kalau begitu. Terima kasih.